Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minja akan bawain alur cerita film yang berjudul Life Like. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama James dan Sophie yang baru saja menikah. Sebagai pengantin baru, mereka sedang menikmati indahnya masa bulan madu. Namun tiba-tiba James mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan bahwa ayahnya baru saja berpulang. Dan semenjak kejadian itu, James pun diberikan amanah untuk mengurus perusahaan milik ayahnya. Yeah, but I think dreams are our subconscious trying to put new fabric on this thing and it's going to be beautiful. And best... That's mighty kind, not necessary. Oh, please, I didn't... Thank you. See you then. James dan Sophie pun kemudian pindah dari apartemen ke rumah milik mendiang ayah James. Sebuah rumah mewah nan luas yang dilengkapi dengan asisten rumah tangga yang mengurus rumah tersebut. Kind of freaking out a little. You know, I just want to... Yeah, and I'm sure these people think I'm just some... Hey, this is... This will do it. I'm just gonna take it upstairs. The chicken or the soup for lunch? It's just so... So no soup today? No, no. Tetapi karena Sophie merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan kehidupan sultan yang serba dilayani, Sophie pun akhirnya memulangkan seluruh asisten di rumah tersebut. That's not what I'm trying to say. I know you are. And you're great at your... James pun dibuat syok sekaligus kecewa dengan perbuatan Sophie tersebut. Menurut James, dengan rumah sebesar ini mereka membutuhkan bantuan asisten rumah tangga. Tetapi James pun akhirnya mengalah demi kebahagiaan istrinya tersebut. James juga memilih untuk memperbaiki suasana malam tersebut dengan melakukan mabar pusreng duniawi. Look, if we're gonna be rich people, this is the version of them we're gonna be. Believe it. You're crazy. You think so? Yeah. Is that really what we want this company to look like? Way to build in today's global world. Keesokan harinya, saat James sedang meeting di kantor, tiba-tiba Sophie menelponnya. Sophie meminta bantuan James untuk menyalakan mesin pemotong rumput. Namun, dari jam pulang kerja sampai malam hari, James masih belum bisa menyalakan mesin pemotong rumput tersebut. Dan setiap harinya, Sophie akan selalu meminta bantuan James tentang banyak hal. James pun mulai pusing memikirkan pekerjaan di kantor serta mengurus Sophie yang selalu mengeluh tentang pekerjaan rumah. James pun akhirnya curhat kepada teman ayahnya. Teman ayahnya pun mengatakan bahwa 6 bulan lalu ayah James sempat ditawarkan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan robot. Mungkin dengan James mengunjungi perusahaan robot tersebut bisa menjadi solusi bagi James dan Sophie. A rich man with many new resources. 6 months ago, your father was approached with a very... It just feels so weird. No, this should be exciting. Akhirnya sesuai dengan saran teman ayahnya, keesokan harinya James dan Sophie pun mengunjungi perusahaan robot yang dimaksud. Di sana mereka langsung disambut oleh Julian, CEO dari perusahaan robot tersebut. Robot-robot buatan Julian telah dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan penampilan yang sama persis dengan manusia asli. Yang dimana artinya para robot itu bisa mengerjakan banyak hal dan akan selalu menuruti perintah pemiliknya. Awalnya Sophie merasa tidak setuju dan sedikit cemburu melihat robot wanita yang fisiknya sangat cantik dan perfect. Akhirnya, untuk membuat istrinya tenang, James pun akhirnya memutuskan untuk mengambil robot pria yang diberi nama Henry. Okay, we can have it right now. Sounds like he should be in a museum. Henry, please come here in front of James. I want you to lick the bottom of James's shoe. Problems arise. Henry's default. And communication issues mostly. Keesokan paginya, Henry pun diantarkan ke rumah James. Awalnya semua berjalan normal dan baik-baik saja. Henry bisa membuatkan mereka sarapan hingga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sophie pun tentu saja merasa sangat terbantu dengan kehadiran Henry. That is a ridiculous comparison, James. I look at him and just see a person.
Make your own breakfast, Sophie. All right? Breakfast made for you, but I made coffee for James and didn't want the please let me know. Best, Henry. Hingga pada suatu hari saat Sophie baru saja selesai mandi, Sophie mendapati Henry yang mengamatinya tanpa berkedip. Sophie pun merasa parno dan langsung mengadukan hal tersebut kepada James. James pun berusaha menenangkan Sophie bahwa Henry hanyalah sebuah robot android. Feel guilty waking our robot up. You can let him charge longer in the morning. I distinctly Pulang kerja, James mengajak Henry untuk menemaninya bermain tenis. Di sini, James baru saja menyadari bahwa Henry benar-benar bisa menanggapi segala macam topik pembicaraan. James merasa bahwa Henry ini bisa diajak interaksi layaknya seorang teman. You know what God wants? No, I felt like I had certainty. I'm very sorry for your loss. How was your late night racquetball session? Keesokan paginya, James pun menceritakan kejadian itu kepada Sophie. Menurut James, Henry adalah robot yang sangat cerdas. Dengan James yang selalu sibuk dengan pekerjaan di kantor, Sophie pun akhirnya sering merasa kesepian. Sophie juga kecewa dengan James yang selalu membatalkan acara kencan mereka dan tidak sempat meluangkan waktu untuk dirinya. Sophie pun akhirnya mulai membuka diri dan mencoba untuk berinteraksi dengan Henry. Lama-kelamaan, Sophie merasa bahwa Henry selalu ada untuknya dan selalu menemaninya di saat dirinya merasa kesepian. Hubungan dan kedekatan mereka berdua pun semakin hari semakin terbangun. Suatu hari, Sophie meminta Henry untuk membaca sebuah buku tentang perasaan. Sophie menyuruh Henry untuk membaca satu chapter satu hari dan setiap harinya mereka akan membicarakan tentang buku tersebut. I believe this is the reason for the leak. Yeah. Can you swing by the... Okay. Feel like your love for Sophie grows with time or fades? Do you feel fears? The retrospective first-person narrator is an effective. You feel that? Yeah. Well, what happens to things that you consume? Henry, this looks amazing. Take nothing on its looks. You don't mind. You have him reading Great Expectations. Why don't you finish cleaning up and get the dessert going? Of course. Yeah. Sometimes I forget. It's a more powerful emotion than friendship. Interesting. Do you think Dickens intended? Truly love Estella if she loved him back. Until it's time for sacrifices to be made. Not because he loved her unconditionally. Sophie studied in English lit at Vassar. Love gives the novel seemingly far greater importance, often regarded as sin. Lust is... Perceive lust as a sin, therefore nor do I. Suatu malam, Sophie tiba-tiba terbangun dan mendengar suara yang aneh. Dia pun berniat untuk mengecek ke bawah. Sophie pun terkejut saat menemukan Henry yang terbaring di halaman rumahnya tanpa menggunakan sehelai benang sekalipun. Sophie pun kemudian menghampiri Henry dan Henry bercerita bahwa dia baru saja bermimpi menjadi manusia. Where am I? Yes. Sophie pun merasa heran karena menurut informasi dari perusahaan, robot tidak akan bisa bermimpi. Dreamt I was human. I don't know. Sorry. Keesokan harinya, mereka pun langsung melaporkan keanehan tersebut kepada Julian. Setelah dicek, Julian mengatakan bahwa mungkin itu hanyalah malfungsi kecil karena mereka terus memancing dan mengembangkan perasaan Henry. Hal ini juga mungkin terjadi dikarenakan mereka memperlakukan dan menganggap Henry sebagai seorang teman. Akibat kejadian tersebut, mereka berdua pun berdebat tentang cara mereka memperlakukan Henry. James mulai menyalahkan Sophie yang terlalu dekat dan menyuruh Henry untuk membaca buku. Sedangkan Sophie menyalahkan James yang selalu sibuk dengan pekerjaannya dan membuat dirinya merasa kesepian sehingga dia berteman dengan Henry. They're gonna run 4 weeks behind. But I know we can make it through it.
Malam harinya, James pun akhirnya sadar bahwa akhir-akhir ini dirinya memang kurang meluangkan waktu untuk Sophie. James pun akhirnya membuat surprise kecil dan romantis agar Sophie merasa sedikit lebih baik. Keesokan paginya, Henry berkata kepada Sophie bahwa perlahan dia mulai bisa merasakan perasaan di dalam dirinya. Do you think it pleases me? Maybe you're right. It's interesting to watch that develop. Dan untuk mengetes hal tersebut, Sophie pun dengan sengaja memancing Henry. Dia sengaja membuka pintu kamarnya saat sedang solo pusreng. Sayangnya, Henry tidak melihat hal tersebut. Yes, Sophie. Melihat kedekatan Sophie dan Henry yang semakin kesini semakin kesana, James pun mulai merasa cemburu. James pun kemudian curhat kepada Julian. James mengatakan bahwa Henry sepertinya mulai jatuh cinta kepada istrinya. Julian pun langsung menyangkal hal tersebut karena hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi menurut Julian, robot buatannya tersebut memang sangatlah cerdas. Dia akan beradaptasi dan mempelajari apa yang dia terima dari pemiliknya. Semuanya kembali lagi ke bagaimana pemilik robot tersebut membentuk kepribadiannya. Sepulangnya ke rumah, James pun meminta agar Henry mengurangi interaksi dan kedekatannya dengan Sophie. Henry pun tidak bisa berkata apa-apa selain menuruti perintah tuannya tersebut. What'd you say? Unified directive, Henry. Right now. No. Are you angry with me? Yes, Henry, I am. Perhaps it's you who needs to change, and not. Or discussing books. It's not part of your job. Hello, Sophie. Namun keesokan harinya, Henry menceritakan permintaan James itu kepada Sophie. Mendengar hal itu, Sophie pun marah kepada James dan mereka berdua akhirnya bertengkar kembali. Give this all up? Is that it? 2 days ago, you were talking about a dream you had where we were back in the city. She won. And yes, I'll do it. City for a couple days. Jesus. Sometimes what you say and what you mean are truly different. Malam harinya, James pun meminta Henry untuk mengambilkan alat cukur jenggotnya. Mengejutkannya, tiba-tiba Henry datang tanpa menggunakan busana sama sekali. Selain itu, Henry pun tiba-tiba mengajak James untuk mabar pusreng dengannya. Yes, that's your breakfast. She should be back shortly. Listen, I think as soon as I have this new project wrapped up... Do what, James? James, I don't know. is everything okay? Keesokan paginya, saat James pergi bekerja, Sophie pun kembali mendatangi Henry. Sophie meminta Henry untuk memijat badannya yang lagi capek. Di sini, Henry memberanikan diri untuk beradu mekanik lidah dengan Sophie dan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Sophie pun tentu saja panik dan langsung mengadukan perbuatan Henry kepada James. James pun kemudian menuduh Sophie bahwa Sophie sengaja memancing Henry. Karena James percaya bahwa Henry hanya akan melakukan sesuatu jika diberi perintah oleh pemiliknya. Sophie pun tentu saja menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa dia hanya meminta dipijit oleh Henry. James yang sudah terbawa emosi kemudian menghampiri Henry. Setelah memukul Henry, James kemudian mematikan daya pengisi baterai Henry. Keesokan paginya, James pun meminta Julian untuk datang ke rumahnya dan memperbaiki Henry. Namun, karena Julian tak kunjung datang, James pun harus tetap berangkat kerja. I'll call you as soon as I'm free. Beberapa saat kemudian, Henry pun terbangun dan menghampiri Sophie. Henry menanyakan kenapa James memarahinya dan mencabut daya pengisian baterainya. James is very upset. Well, don't do that. I wouldn't trade that for anything. I wish I had such flaws. I don't know what's gonna happen. Then what are you doing? This intention to betray your love. It is upset with you. Then by definition.
Belum sempat Sophie menjawab, Julian pun telah sampai di sana. Sophie pun menyerahkan urusan Henry kepada Julian. Julian pun menyuruh Henry kembali ke alat pengisian dayanya. Anehnya, di sini Henry menolak hal tersebut. Sementara itu, Sophie memilih untuk menyusul James ke kantor. Mereka berdua pun kemudian deep talk dan mengakui kesalahannya masing-masing. Di sini James juga jujur bahwa dia pernah mabar pusreng dengan Henry. Akhirnya, setelah introspeksi diri masing-masing, mereka berdua sepakat untuk mengembalikan Henry kepada Julian. And I needed that. To him. No. Perfect, but fake version of us. Something I don't think humans are even capable of. James? I can't find him anywhere. You call Julian, I'll keep... Sesampainya di rumah, mereka berdua pun terkejut saat melihat Henry yang sedang duduk sendirian di taman. Henry kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia bukan robot android, melainkan seorang manusia asli. Henry sadar saat melihat lukanya di depan kaca akibat dipukul James semalam. Selain itu, Henry juga sudah tidak diisi daya selama 22 jam dan dirinya masih baik-baik saja. I felt like I had certainty. Maybe my true God knows your God. If it's okay with my keepers, I'd prefer just a power. Ternyata selama ini Julian adalah seorang penipu. Dia menculik beberapa anak dan mencuci otak mereka dengan mengatakan bahwa mereka semua adalah robot android. James dan Sophie pun kemudian melaporkan kasus ini kepada polisi. He's a person. Sekembalinya mereka ke rumah, Julian pun telah menunggu mereka dengan membawa senapan. Julian merasa sangat marah karena James telah merusak bisnis yang telah dia bangun susah payah. Julian yang sudah dipenuhi emosi dan dendam berniat untuk memulangkan James dan Sophie kepada Sang Pencipta. I saved him. Mother did. Without a choice otherwise. And then he passed that love on to you. Jesus, you're sick. I stripped out all his imperfections. Beruntungnya saat James dan Sophie terpojok, Henry datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua. Henry yang merasa bersalah kemudian memilih untuk mengakhiri debutnya di dunia ini. I know it was my feelings. I'm sorry for ruining your life. You were named after someone very special. Di akhir film, terlihat James dan Sophie yang hidup bahagia dengan anak mereka. Dan film pun tamat. Sungguh sangat membagongkan, bukan? Siapa sangka kalau Henry itu sebenarnya manusia yang disuruh menjadi robot oleh oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Pesebet list, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys.